Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bersyukur kepada Allah yang mengucapkan alhamdulillah, salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah teman-teman. Izinkan saya Satria Adinata dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Sekolah Tinggi Agama Islam Masukudin Tangerang. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar, kita akan sama memahami secara singkat ayat-ayat riba dan tafsirnya oleh para mufassir dan juga tentang jual beli. Jual beli sebagai jalan keluar dari menghindari riba. Kita langsung kepada outline pembahasan kita. Nanti kita akan bahas tentang pengertian riba dahulu, apa riba, pembagian riba. Setelah itu kita akan tafsirkan ayat-ayat riba menurut para mufassir. Di sini ada dua, yaitu pada tafsir Al-Mannar dan tafsir Ibnu Katsir. Kita akan mengambil dua surah. Yang pertama surah Al-Imran ayat 130 dan yang kedua yaitu surah Al-Baqarah 275 sampai 279, namun kita batasi hanya pada 275 karena kesempatan ini waktu yang terbatas. Selanjutnya kita akan langsung pada hukum dan macam jual beli serta hikmah jual. Pengertian riba. Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan. Namun ini dimaksud riba dalam ayat Quran yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan. Jadi riba ini bisa dibilang dia tambahan. Padahal ada satu transaksi syariah yang dibenarkan, yaitu transaksi bisnis atau komersil yang melegitimasikan adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Jadi ini tidak sesuai syariah. Yang dimaksud tambahan di sini tidak sesuai dengan syariah. Bagian riba selanjutnya, para fuqaha membagi riba menjadi dua, yaitu riba fard, jual beli, dan riba nasi'ah, riba hutang atau pinjam peminjam. Riba fard adalah tambahan pada satu dari dua alat tukar barang yang satu jenis. Sedangkan riba nasi'ah disebut juga riba jahiliyah, adalah riba yang disebabkan oleh adanya penundaan atau hutang dan kelebihan yang terjadi pada harta riba. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hajar membaginya menjadi tiga, yaitu riba fard, riba nasi'ah, dan riba yad. Namun pada substansinya, riba yad masuk dalam kategori riba fard. Perbedaannya jika pada riba nasi'ah, ketika terjadi akad, benda yang diakadkan sudah ada dan dapat diserah terimakan. Sedangkan pada riba yad, benda yang diakadkan belum ada ketika terjadi akad. Seperti halnya Ibnu Hajar al-Husaimi mengatakan bahwa riba itu terdiri atas tiga jenis, yaitu riba fard, riba yad, dan riba nasi'ah. Itu tentang pembagian dari jenis-jenis riba. Nah, langsung kita kepada ayat-ayat riba dalam tafsir Al-Manar. Ayat yang pertama akan kita bahas yaitu surah Al-Imran ayat 130. Pada ayat ini adalah ayat pertama yang turun dalam mengharamkan riba. Sedangkan surah Al-Baqarah yang menerangkan riba turun setelah ayat ini, bahkan merupakan ayat terakhir yang turun dari ayat-ayat hukum riba. Muhammad Rashid Ridho mengatakan bahwa konteks surat Ali Imran 130 di atas berbicara tentang kondisi riba pada masa jahiliyah yang sudah lama dikenal. Jadi kalau kita lihat pada ayat-ayat ini nanti, sudah. Karena pada ayat ini Muhammad Abduh menafsirkan bahwa jika dikatakan
lipat ganda yang digandakan dan tambahan bunga saja atau bunga saja itu riba, maka patutlah apa yang telah dikatakan oleh seorang mufassir Al-Jalal dalam deskripsi masalah yang mengakhiri tempo hutang dan tambahan dalam harta, dan inilah yang dikenal di masa jahiliyah. Nah, dan bisa juga lipat ganda itu dinisbatkan pada harta pokok atau jumlah pinjaman dan inilah yang terjadi sekarang. Nah, Muhammad Abduh melihat orang-orang Mesir yang berhutang dengan riba sebanyak 3% setiap hari. Lihatlah betapa banyak lipat ganda dalam setahun. Ia berkata, yang dilipat gandakan. Setelah menyebut lipat ganda, seakan-akan akad itu menjadi permulaan atas lipat ganda. Kemudian diikuti yang dilipat gandakan. Setelah itu dengan mengakhiri tempo dan tambahan harta. Nah, di sini agaknya Muhammad Abduh bersikap tidak simpati terhadap perbankan, dikarenakan betapa sulitnya pihak peminjam menanggung kewajiban pengembaliannya. Beliau melihat haramnya riba tidak terlepas dari penumpukan harta dan uang yang menghambat sirkulasi perdagangan. Uang dinilai memiliki dua fungsi pokok sebagai standar harga barang dan memudahkan orang mengadakan pertukaran barang-barang. Muhammad Rashid Ridho melihat kezaliman yang terkandung dalam riba jahiliyah adalah sifatnya yang berlipat ganda. Agaknya beliau terpengaruh dengan tentang penyerahan banyak dirham atau yang sejenis yang pengambilannya dengan lipat ganda. Muhammad Rashid Ridho juga mengatakan bahwa kezaliman yang terkandung dalam riba jahiliyah adalah sifatnya berlipat ganda. Tambahan itu diberikan tidak didasarkan pada rasa sukarela, tetapi pada dasar keterpaksaan. Selanjutnya, coba kita sama-sama pada surah Al-Baqarah ayat 275. Allazina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumu allazi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Halallahu bai'a wa harrama riba. Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya yang terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang dimaksud dengan makan dari ayat di atas adalah mengambil untuk menyalahgunakan. Adapun berdirinya orang yang makan harta riba adalah sama dengan berdirinya orang yang terkena gangguan syaitan. Ibnu Atiyah berpendapat tentang maksud dari perumpamaan pada rentenir dengan gangguan jiwa sewaktu di dunia atau dikatakan sebagai orang gila. Muhammad Rashid Ridho berkata, pendapat ini tergesa-gesa. Akan tetapi jumhur ulama berpendapat tentang apa yang dimaksud dengan berdiri adalah bangun dari kubur ketika bangkit 130 secara lahiriah, yang dikatakan Ibnu Atiyah bahwa mereka orang-orang yang makan harta riba adalah orang-orang yang tertipu dan diperbudak oleh harta. Mereka terfokus pada perumpamaan dan menjadikan harta sebagai tujuan hidup. Makan harta riba adalah penyebab dari penghalalan mereka, menjadikan riba sama dengan jual beli. Mengapa demikian? Karena jual beli itu pertukaran dua barang, sedangkan riba adalah tambahan dari hutang yang diakhirkan jatuh tempo pengembaliannya. Allah menghalalkan keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan, pembelian, dan penjualan. Allah mengharamkan riba. Artinya, mengharamkan harta dari pengembalian hutang yang diakhirkan waktunya. Telah jelas diungkapkan Ibnu Jarir, kami telah menerangkan keadaan mereka bahwa di hari kiamat akan tertimpa keadaan buruk dan keterasingan, serta kejelekan-kejelekan mereka dalam mendustakan agama. Mereka mengatakan, jual beli yang dihalalkan Allah pada hambanya
adalah sama dengan riba. Dengan demikian sesungguhnya orang-orang yang makan harta riba tergolong orang-orang jahiliyah. Nah, Muhammad Rashid Ridho mengatakan bahwasanya ayat tersebut disampaikan kepada mereka mengenai riba itu haram. Jawaban mereka terhadap pemaparan atau penceritaan Allah adalah tidak ada ketentuan pasti di dalamnya dari ayat tersebut. Karena pemaparan tentang perilaku dan keadaan berasal dari pembicaraan masyarakat Arab yang secara hakiki akan memberikan ketetapan atas keyakinan orang-orang Arab terhadap keharaman riba, atau mungkin ayat ini dijadikan ditunjuk secara khusus pada orang-orang Yahudi. Nah, itu dalam tafsir Surah Al-Baqarah 275 yang menjelaskan sebelumnya tadi ayat pertama yang turun. Nah, selanjutnya Al-Baqarah menjelaskan secara detail bahwa jelas Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi tidak ada lagi bahasanya itu memelingkirkan ayat ini atau mencari jalan kebenaran. Selanjutnya kita akan coba tafsir Ibnu Katsir pada ayat-ayat riba dari surat Al-Imran 130. Pada ayat ini di atas, Ibnu Katsir menafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman melakukan praktik riba dan memakannya dengan berlipat ganda. Sebagaimana yang mereka lakukan pada masa jahiliyah, di mana berlaku kebiasaan hutang harus dilunasi tepat pada waktunya atau ditunda dengan disertai bunga yang makin lama makin berlipat ganda. Bilangan yang sedikit menjadi besar dan banyak berlipat-lipat. Mereka berkata, jika hutang sudah jatuh tempo, maka ada dua kemungkinan, dibayar atau dibungakan. Jika dibayar, maka selesai urusannya. Jika tidak dibayar, maka dikenakan bunga yang kemudian ditambahkan kepada pinjaman. Demikianlah yang mereka lakukan sepanjang tahun. Nauzubillahi min dzalik. Maka pinjaman sedikit dapat berlipat-lipat. Allah memerintahkan hamba-hambanya bertakwa agar supaya berhutang agar supaya beruntung baik di dunia maupun akhirat. Puan tadi. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan tafsir Ibnu Katsir pada Al-Baqarah ayat 275? Pada surah ini, ayat 275, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan menceritakan masalah orang-orang yang memakan riba dari harta kekayaan orang-orang lain dengan cara yang tidak benar, serta berbagai macam subhat. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan tentang keadaan mereka pada hari keluar dan bangkitnya mereka dari kuburan mereka menuju kepada kebangkitan dan pengumpulan mereka. Artinya, mereka tidak dapat berdiri dari kuburan mereka pada hari kiamat kelak kecuali seperti berdirinya orang gila pada saat mengamuk dan kerasukan setan. Yaitu mereka berdiri dengan posisi yang tidak sewajarnya. Nah, Ibnu Abbas mengatakan, pemakan riba akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan gila yang tercekik, dan dalam menafsirkan peristiwa tersebut dikatakan bahwa itulah dia pemakan riba. Nah, selanjutnya maksudnya mereka membolehkan riba dimasukkan untuk menentang hukum-hukum Allah Ta'ala yang terdapat pada syariatnya. Yang demikian itu mengakui penetapan jual beli yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya gini, tindakan yang mengkiaskan riba dan jual beli itu, tetapi orang-orang musyrik tidak pernah mengakui penetapan jual beli yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, seandainya hal itu termasuk masalah kias, niscaya mereka akan mengatakan sesungguhnya riba itu sama seperti jual beli. Nah, tapi dalam hal ini mereka mengatakan sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Artinya ia menyerupai, lalu mengapa dia mengharamkan hal ini dan menghalalkan yang itu? Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hal itu ada kemungkinan merupakan bagian dari kesempurnaan kalam sebagai penolakan terhadap mereka, atau terdapat apa yang mereka katakan, padahal mereka mengetahui pembedaan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala.
antara keduanya sedang. Dia maha mengetahui dan maha bijaksana. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya, dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dia kerjakan. Nah, justru mereka lah yang dimintai pertanggungjawaban. Dialah yang maha mengetahui berbagai hakikat dan kemaslahatan persoalan. Insyaallah dari tafsir Ibnu Katsir Al-Baqarah 275. Nah, selanjutnya kita di sini akan membahas hadis tentang riba. Dalam kitab Al-Musnad, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya riba meskipun pada awalnya banyak, namun akhirnya ia menjadi sedikit. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang demikian itu dari sisi muamalah, dan itu jelas bertentangan dengan tujuan mengambil riba. Jadi pada suatu hari ketika Umar bin Khattab radhiyallahu keluar dari masjid melihat ada makanan dijemur, ia bertanya, apakah makanan ini? Dijawab, itu baru didatangkan. Maka Umar berdoa, semoga Allah memberkahi makanan ini dan orang yang mendatangkannya. Tiba-tiba diberitahukan bahwa makanan itu adalah timbunan. Maka ia bertanya, siapakah yang menimbun? Dijawab, Faruh, bekas budaknya Utsman, dan Fulan, bekas budaknya Umar. Maka langsung kedua orang itu dipanggil dan ditanya, mengapa kalian menimbun makanan kaum muslimin? Jawab keduanya, ya Amirul Mukminin, kami membeli dengan harta sendiri dan menjual sesuka kami. Lalu Umar berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menimbun makanan kaum muslimin, maka Allah akan menyiksanya dengan paili atau penyakit kusta. Maka berkata Faruk, aku berjanji kepada Allah dan kepadamu tidak akan menimbun makanan lagi untuk selamanya. Adapun bekas budak Umar itu tetapi ia berkata, aku bebas membeli dan menjual dengan hartaku sendiri. Riwayat Ahmad. Abu Yahya berkata, kemudian aku melihat Maula Umar itu terkena penyakit kusta. Inilah dari segi muamalah. Dan itu bertentangan dari tujuan mengambil riba, supaya banyak. Firman Allah, wa yurbis shadaqah, dan Allah menyuburkan sedekah. Kata itu dibaca dengan menambahkan domah pada huruf ya. Kata yurbi tersebut berasal dari kata yang berarti memperbanyak dan mengembangbiakan. Jadi tidak boleh untuk menimbun harta kaum muslimin, teman-teman sekalian. Karena itu sudah jelas langsung dibantah oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, diriwayatkan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lalu bagaimana cara menyikapi kita untuk menghindari hal-hal tersebut? Untuk menghindari riba dan berdagang bermuamalah sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Nabi-Nya. Kita akan bahas tentang jual beli. Telah dibahas tadi bahwa dalam ayat 275 itu Allah menghalalkan jual beli. Ya kan? Perhatikan suatu ringkasan dan penyatuan dalam firman Allah. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sebagaimana firman itu mencakup harta-harta selain dirimu. Harta dirimu sendiri. Membunuh dirimu dan membunuh selain dirimu dengan ungkapan yang begitu pendek daripada perkataan. Janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian lain, dan janganlah sebagian kalian membunuh sebagiannya. Dengan tidak mencakupnya ungkapan tersebut akan harta orang lain dan membunuh orang lain, padahal menghubungkan kata dengan harta dan jiwa kepada seluruh kaum mukminin merupakan dalil bahwa kaum mukminin dalam kasih sayang mereka, mencintai mengasihi di antara mereka, dan maslahat-maslahat mereka adalah seperti satu tubuh, di mana keimanan itulah yang menyatukan mereka pada maslahat-maslahat mereka dunia maupun akhirat. Dan tatkala Allah melarang mereka dari memakan harta dengan cara yang batil, itu suatu cara yang membolehkan bagi mereka perkara yang mengandung kemaslahatan untuk mereka
berupa beberapa bentuk mata pencarian dan perniagaan serta beberapa bentuk profesi dan percayaan dalam firman. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, yaitu bahwasanya hal tersebut adalah boleh bagi kalian. Dan Allah mensyaratkan adanya keridhaan dari kedua belah pihak. Padahal perkara itu adalah sebuah perniagaan. Hal itu menjadi suatu indikasi bahwasannya akad perniagaan itu diisyaratkan bukan dari akad riba. Karena riba bukanlah dari perniagaan. Bahkan riba adalah perkara yang bertentangan dengan maksud dari perniagaan. Di dalam perniagaan harus ada keridhaan dari kedua belah pihak dan masing-masing pihak melaksanakannya dengan penuh suatu kesadaran dan pilihannya dan merupakan kesempurnaan dari saling merelakan. Hal itu adalah agar apa yang menjadi akad atasnya adalah suatu barang yang diketahui, karena bila tidak diketahui maka tidaklah ada yang namanya suka sama suka. Agar barang tersebut mampu diserahkan. Karena barang yang tidak mampu diserahkan atau sejenis dengan tindakan perniagaan tersebut ya. Jadi sudah jelas ya teman-teman, mungkin terlalu panjang ya. Nah, yang saya sampaikan di situ bahwa intinya kita sesama kaum muslimin diberi jalan oleh Allah untuk saling berniaga, bermuamalah dengan cara yang halal, yaitu jual beli dan tidak terlalu mengincar keuntungan berlebihan, karena sudah jelas disampaikan dari ayat-ayat sebelumnya bahwa Allah mengharamkan riba. Jadi ketika kita mengikuti prosesnya, mengikuti aturannya, insya Allah akan berikan kemudahan dalam menggapai rezeki. Sedangkan dalam surah An-Nisa ayat 29. Nah, di sini Allah melarang para hambanya yang beriman dari memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil. Hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, mengambil harta dengan cara perjudian dan pencarian yang hina. Bahkan bisa jadi termasuk juga hal ini adalah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebih. Karena hal itu termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran. Nah, kemudian Allah mengharamkan memakan harta dengan cara yang batil. Allah membolehkan bagi mereka memakan dengan cara perniagaan dan pencarian yang tidak terdapat padanya penghalang-penghalang dan mengandung syarat-syarat seperti saling ridho dan sebagainya. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, maksudnya janganlah sebagian kalian membunuh dan sebagainya. Insyaallah. Mungkin sekian pembahasan kita kali ini teman-teman. Ini intinya adalah bahwa riba itu dilarang oleh Allah dan yang dihalalkan adalah jual beli. Maka kita sama-sama mencoba menginikan diri kita bahwa yuk kita sama-sama meminta pertolongan kepada Allah untuk dikuatkan hati kita, dikuatkan iman kita untuk selalu mengikuti jalannya, untuk selalu mengikuti petunjuk Nabi Muhammad dalam perniagaan secara jual beli yang sah dan juga menghindari riba. Mungkin sekian dari yang saya sampaikan teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita sama-sama belajar. Mohon jika ingin belajar bersama-sama bisa di dalam kolom komentar dan kita bisa untuk saling diskusi. Terima kasih. Semoga Allah ridhai dan semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.